Halo, perkenalkan kami dari kelompok 2 Fisika Dasar akan memaparkan materi Research Based Learning dengan judul Analisis Faktor Penentu Ketinggian Loncatan Gerak Vertikal. Kami beranggotakan Margareta Vidya Riswanti, Fatihah Najah Afika, Nadia Rainaya Ananta, Yusuf Lamuri, Muhammad Abdul Ghafar Baihaqi, Feby Prastika Ariska, Muhammad Kevin Sultanjaya Suryajaya, dan juga saya sendiri Ageng Widyardi. Tujuan dari percobaan ini adalah untuk menentukan kecepatan awal, kecepatan akhir, impuls, perubahan energi, dan faktor yang berpengaruh untuk menghasilkan loncatan maksimum. Konsep penting yang digunakan dalam kasus ini. Jadi yang pertama adalah mekanika. Mekanika adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari perilaku benda mengenai perpindahan dan gayanya. Mekanika terbagi menjadi dua, yaitu kinematika dan dinamika. Kinematika merupakan suatu konsekuensi dalam mekanika karena dia hanya memperhitungkan perpindahan dan akumulasi jarak setelah datang waktu tertentu tanpa memahami konsep gaya. Dalam fokus daripada kinematika itu ada beberapa, yaitu yang pertama ada besaran skala dan vektor. Besaran skala hanya memiliki besaran nilai, sedangkan besaran vektor memiliki besaran nilai dan memiliki arah. Kemudian ada posisi itu menyatakan kedudukan suatu benda terhadap suatu objek referensi. Kemudian ada jarak dan perpindahan. Jarak itu merupakan akumulasi dari perpindahan posisi, sehingga dia tidak terhitung sebagai fungsi posisi. Kemudian untuk perpindahan termasuk fungsi posisi, sehingga dia hanya memperhitungkan kondisi awal dan kondisi akhir daripada suatu benda. Kemudian ada kelajuan dan kecepatan. Kelajuan termasuk besaran skalar, sehingga dia hanya memperhitungkan total jarak dibagi dengan interval waktu, sedangkan untuk kecepatan karena dia merupakan vektor, dia hanya memperhitungkan perpindahan dibagi dengan interval waktu. Kemudian ada percepatan itu perubahan kecepatan pada selang waktu tertentu, dan kecepatan yang digunakan pada kasus ini adalah kecepatan gravitasi, yaitu sebesar 9,8 meter per second kuadrat. Dan ada dinamika itu memperhitungkan penyebab dari geraknya suatu benda. Itu ada dua konsep paling penting di sini, hukum kedua sama hukum ketiga. Hukum kedua intinya adalah tentang gaya berbanding lurus dengan massa dikali dengan percepatan. Sedangkan hukum ketiga yaitu aksi reaksi. Kemudian ada usaha dan energi. Usaha dan energi digunakan untuk menghitung dari perubahan energi sang pelompat dari posisi awal hingga posisi akhir. Kemudian ada impuls dan momentum. Impuls dan momentum dihitung untuk menghitung besaran massa dikali dengan perubahan kecepatan daripada sang pelompat, sedangkan impuls digunakan untuk menghitung gaya reaksi yang dihasilkan oleh lantai kepada kaki pelompat. Terima kasih. Untuk percobaan yang dilakukan, tidak ada desain khusus yang dirancang, melainkan hanya memanfaatkan alat, bahan, perangkat lunak yang tersedia. Kelompok kami sepakat untuk menetapkan 3 variabel bebas, yaitu yang pertama ada alas kaki, yaitu sandal dan sepatu. Kedua ada plat alas loncatan, yaitu papan triplek dan kardus. Dan yang ketiga adalah gender, yaitu laki-laki dan perempuan. Dalam melakukan percobaan tersebut dibutuhkan sandal, sepatu, kardus, papan triplek, sticky notes, dan meteran yang sudah tersedia di rumah. Selain itu juga dibutuhkan PC yang sudah terpasang perangkat lunak seperti tracker, Microsoft Excel, dan Microsoft Word untuk membantu dalam pengolahan data, dan juga dibutuhkan alat perekam. Alat perekam ini juga nantinya akan bermanfaat sebagai perekam waktu yang dibutuhkan dalam melakukan percobaan loncatan. Semuanya tersedia di rumah sehingga tidak ada biaya yang perlu dikeluarkan. Untuk prasaudara sendiri, hal pertama yang dilakukan adalah menyiapkan alat dan bahan, lalu setup alat perekam yang sudah berada pada mode menyala. Lalu tentukan tinggi awal yang nantinya akan dijadikan sebagai titik acuan dengan cara menempelkan sticky notes dengan menjulurkan tangan ke atas. Lalu diikuti dengan gerakan loncatan. Untuk counter movement, posisi badan yaitu tegap, lalu diikuti dengan badan sedikit merendah dengan cara sedikit menekuk lutut lalu lakukan loncatan. Untuk squat jump serupa dengan counter movement, yang membedakan hanya posisi badan sudah berada pada posisi di mana lutut sedikit menekuk. Lalu untuk kedua loncatan jangan lupa untuk menempelkan sticky note saat posisi badan berada pada ketinggian maksimal.
Selanjutnya, data yang sudah didapatkan dari masing-masing mahasiswa yang berupa tinggi mahasiswa, massa mahasiswa, ketinggian loncatan, dan waktu loncatan diolah agar dapat ditentukan kecepatan awal, kecepatan akhir, impuls momentum, dan perubahan energinya. Untuk menentukan kecepatan awal dan kecepatan akhir, kami menggunakan metode gerak vertikal ke atas. Dengan rumus kecepatan awal sama dengan negatif akar 2 kali gravitasi kali ketinggian loncatan. Dan kecepatan akhir sama dengan kecepatan awal ditambah gravitasi dikali waktu loncatan. Pada perhitungan teori yang kedua terdapat momentum dan impuls. Secara matematis, momentum dirumuskan sebagai perkalian massa dan kecepatan, sedangkan impuls sama dengan gaya dikali perubahan waktu, dan dapat diturunkan menjadi impuls sama dengan perubahan momentum. Selanjutnya ada perubahan energi. Perubahan energi sama dengan setengah dikali massa dikali perubahan kuadrat kecepatan. Sekarang kita akan membahas pengolahan data dari lompat counter movement. Data pada grafik didapat dari hasil analisis melalui aplikasi perangkat lunak tracker. Kemudian, kami memplot grafik menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Ada 4 poin variabel yang kami jadikan perbandingan, yakni grafik secara umum, grafik berdasarkan jenis kelamin, berdasarkan jenis alas kaki, dan juga berdasarkan alas tumpuan loncat. Nah, ini adalah grafik posisi terhadap waktu. Lalu ini ada grafik kecepatan terhadap waktu. Dan yang terakhir, ini ada grafik percepatan terhadap waktu. Selanjutnya, kita akan membahas pengolahan data dari loncat squat jump. Data pada grafik loncat squat jump ini juga didapat seperti melalui metode pengambilan yang sama seperti loncat counter movement tadi. Pertama ada grafik posisi terhadap waktu. Selanjutnya ada grafik kecepatan terhadap waktu. Dan yang terakhir ada grafik percepatan terhadap waktu. Dari data yang didapat bisa disimpulkan bahwa sendal, kardus, dan gender laki-laki memberikan loncatan yang lebih tinggi. Untuk sendal, karena adanya kemungkinan bahwa massa yang dimiliki oleh sepatu itu jauh lebih besar dibandingkan sendal, sehingga seakan-akan memberi hambatan pada loncatan. Untuk kardus, memiliki ketebalan yang bersifat lebih lunak, sehingga saat tumpuan kaki memberikan gaya ke alas loncatan yaitu kardus ini memberikan gaya dorongan balik, sehingga loncatan lebih maksimal. Lalu yang ketiga ada gender. Biasanya laki-laki ini umumnya memiliki jaringan otot yang lebih dibandingkan perempuan. Selain itu juga laki-laki biasanya memiliki intensitas latihan olahraga yang lebih dibandingkan dengan perempuan. Latihan olahraga akan meningkatkan ukuran otot. Ukuran serabut otot akan mempengaruhi kekuatan otot. Semakin besar serat otot, semakin besar pula kekuatan yang dihasilkan. Karena percobaan dilakukan di rumah masing-masing dan berbeda-beda wilayahnya, akan ada faktor eksternal yang mempengaruhi, yakni faktor ketinggian tempat. Ketinggian tempat akan berpengaruh terhadap percepatan gravitasi. Percepatan gravitasi akan berpengaruh pula ke ketinggian loncatan. Semakin tinggi wilayah dari permukaan laut, percepatan gravitasi akan semakin kecil, dan ketinggian loncatan yang dihasilkan akan semakin tinggi. Percobaan ini menunjukkan bahwa massa mahasiswa berpengaruh pada perhitungan momentum, impuls, dan perubahan energi yang menjadi faktor pendukung dari loncatan. Namun, ketinggian mahasiswa bisa dibilang tidak berpengaruh sama sekali, karena tidak ada perhitungan yang melibatkan ketinggian mahasiswa ataupun data yang menunjukkan hubungan antara ketinggian mahasiswa terhadap loncatan. Analisis faktor yang paling berpengaruh terhadap loncatan. Dari data yang didapatkan baik itu counter movement maupun squat jump, Ageng memiliki V0 yang paling besar lalu disusul oleh Najah. Ageng dan Najah melompat dengan menggunakan sendal dan beralaskan kardus. Dari situ disimpulkan bahwa alas kaki dan alas lompat memiliki pengaruh terhadap lompatan seseorang. Berdasarkan analisis, faktor yang lebih berpengaruh terhadap lompatan adalah alas lompat. Dari data didapatkan bahwa dengan berbedanya alas lompat yaitu kardus dan triplek, didapatkan hasil yang lebih beragam dibandingkan berbedanya alas kaki.
Perbedaan hasil loncatan pada counter movement dan squat jump relatif tidak ada perbedaan yang begitu besar. Rata-rata tinggi loncatan yang lebih tinggi squat jump dibandingkan counter movement, tetapi tetap relatif sama. Waktu loncatannya pun relatif sama dan berbeda hanya sedikit. Rata-rata waktu loncatan lebih besar squat jump dikarenakan rata-rata tinggi loncatannya juga lebih tinggi squat jump dibandingkan counter movement, tetapi tetap tidak terlalu berbeda jauh. Perbedaan yang begitu mencolok terjadi pada perubahan energinya. Pada counter movement, perubahan energinya relatif lebih sedikit dibandingkan squat jump dikarenakan ancang-ancang pada counter movement tidak sebesar jika dibandingkan dengan squat jump. Hal itu sangat mempengaruhi terhadap perubahan energi yang dihasilkan. Analisis perhitungan teori. Berdasarkan analisis perhitungan teori dan data perhitungan, dapat kita amati bahwa impuls dan perubahan energi tidak hanya dipengaruhi oleh kecepatan, tetapi juga massa yang dimiliki benda tersebut. Hal ini berakibat pada hasil ketinggian loncatan itu sendiri. Percobaan kali ini tidak sepenuhnya sempurna. Ada beberapa error yang terjadi. Error dapat disebabkan oleh beberapa hal, seperti kesalahan paralaks, keterbatasan NST alat ukur, kesalahan dalam teknis tag video, seperti videonya terlalu gelap, videonya miring, angle-nya tidak pas, dan videonya tidak stabil. Juga dapat disebabkan oleh perbedaan penggunaan percepatan gravitasi dalam hitungan yang tentunya akan memengaruhi hasil dari lompatan yang terjadi. Terdapat 3 kesimpulan yang paling penting dalam penelitian ini, yaitu yang pertama, hasil perhitungan dari kecepatan awal dan kecepatan akhir didapat melalui rumus V0 sama dengan min akar 2GH dan Vt sama dengan V0 ditambah GT, dan kemudian diplot dalam grafik sehingga dapat dilakukan perbandingan. Kemudian yang kedua, terdapat perhitungan impuls dan perubahan energi yang didapat melalui impuls sama dengan perubahan momentum dan perubahan energi kinetik sama setengah M dikali dengan Vt kuadrat dikurang V0 kuadrat dan diplotkan dalam grafik sehingga dapat dilakukan perbandingan. Kemudian yang ketiga ada kesimpulan terakhir, yaitu dapat diketahui bahwa variabel bebas seperti sendal, kardus, dan laki-laki memberikan loncatan lebih tinggi dibandingkan dengan menggunakan sepatu, papan teplek, dan perempuan. Terima kasih. Sekian pemaparan materi Research Based Learning dari kelompok 2 Fisika Dasar. Terima kasih.